anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Gimana, masih semangat kan belajarnya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui jumlahnya sangat banyak hingga tidak terbatas. Contohnya, air, udara, tanah, tumbuhan, sinar matahari, hewan, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya sangat terbatas dan semakin menipis setiap waktunya. Contohnya, gas alam, batu bara, minyak bumi, bahan tambang, dan lainnya. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai penghasil energi. Yang dimaksud dalam hal ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar mobil, motor, pesawat, kapal, dan lainnya. Contoh sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, sebagai bahan makanan. Manusia hidup bergantung pada sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, dan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ikan, telur, susu, daging sapi, dan lainnya. Upaya pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan energi tidak habis. Pengolahan limbah dan penertiban pembuangan sampah. Melakukan pengawetan. Melakukan daur ulang. Menghemat penggunaan energi listrik. Mengurangi penggunaan barang yang sulit hancur seperti plastik dan botol-botol bekas minuman. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan berbagai jenis tanaman, pelestarian hutan, tanah, dan tambang. Nah, anak-anak, sekarang mari kita ikut dalam pelestarian sumber daya alam dengan memanfaatkan barang bekas, yaitu menggunakan pendekatan STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nah, yang pertama, kita siapkan beberapa botol plastik bekas minuman yang sudah tidak terpakai, boleh juga gelas plastik bekas, dan juga siapkan cat atau pewarna untuk mewarnai botol yang sudah disediakan. Nah, lalu warnai botol hingga merata. Kalian bisa mewarnai sesuai dengan warna kesukaan kalian ya anak-anak. Nah, di sini kita diajarkan untuk dapat memanfaatkan barang bekas. Ya, contohnya seperti botol bekas minuman yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh kalian dalam pembuatan vas bunga dari botol bekas minuman. Selain vas bunga, nanti kalian juga bisa membuat seperti tempat pensil atau tempat pewarna yang bisa digunakan untuk meletakkan alat-alat tulis kalian. Nah, ini adalah beberapa botol yang sudah Ibu cat, juga ada yang Ibu hias. Ibu sengaja memberi warna putih sebagai warna dasar dan menggunakan spidol warna untuk menghias dan membuatnya menjadi lebih menarik. Tuh, ada yang kelinci, kucing. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk membuat poster. Nah, kali ini Ibu membuat dengan terlebih dahulu menggambar di kertas berwarna putih.
Lalu ibu memindahkannya di Photoshop. Setelah itu ibu akan mewarnainya di Corel. Nah, anak-anak boleh meniru ya. Kalian boleh menggambar, boleh juga diwarnai atau boleh memakai aplikasi, terserah kalian sekreatif mungkin. Nah, di sini ibu menggambar pohon dan plastik karena itu melambangkan kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di sekitar kita. Nah, ini kita diajak untuk menjaga lingkungan, untuk menanam pohon dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Begitu ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, itu tadi merupakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kita sudah belajar mengenai sumber daya alam. Lalu apa itu sumber daya alam? Beserta manfaat dan upaya-upaya untuk melestarikannya. Lalu kita juga sudah mencoba untuk ikut serta dalam menyelamatkan lingkungan kita, yaitu dengan memanfaatkan dan mendaur ulang bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai dan kita daur untuk dijadikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kita. Nah, cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih, sampai jumpa.